Oh gorengan. Jatuhnya kayak itu gak sih? Pisang goreng, enggak ya? Jatuhnya kayak pisang goreng gak sih bro? Aku ngalah bang, jadi midland kata Tian. Buset, Bang Tian tiba-tiba jadi midland kah? Ketenaran, Wah ini hal yang sangat mencolok. pria tidak bercerita ya. Ayo, kita berangkat. Bang Tian tiba-tiba jadi mid laner kah bang? Wah ini bisa. Apakah kita bisa menemukan Bang Tian tiba-tiba jadi Sans guys? Baru muncul lagi di FYP ku katanya. Dari mana aja cumi? Ajakin aku keliling Tangerang katanya. Masalahnya aku juga nggak terlalu Tangerang guys. Aku di sini juga nggak terlalu ramah sih, baru juga guys. Jadi kalau kalian gua ajak ke Tangerang, keliling Tangerang palingan keliling mana ya? Gak ada tempat Tangerang bagus kayaknya guys. Nanti ribut lagi kata Bang Tian. Ya Allah guys. Para iblis akan bersimbah darah. Masa cowok mage guys? Aku pernah ketemu cowok mage gacor banget guys. Si siapa namanya? Yang itu bagus tuh mainnya tuh. Si siapa namanya? Wait, bentar guys. Renvi Dante di mid lane juga bagus guys. Keliling BSD aja kata Dea. Oh iya BSD ya. BSD masuk Tangerang emang ya? Oh iya masuk Tangerang ya. Buset kak, dia tahu kah BSD kah? Bejir. Aku tidak takut pada gerakan. Kak dia ternyata tahu guys. Tangerang guys. BSD bro. Bang boleh ikut gak? Boleh. Abis ini kita masih ada kosong kalau kalian mau ya. Ubur-ubur ikan lele bagi slot le. Waduh. Ajakin keliling Karawaci. Karawaci juga kayaknya seru tuh ya. Karawaci ada apa guys? Jangan diketahuin ya lele. Gue drag system katanya Bang Ryan. Bohong. Aku bang kata Insmon. Boleh kalau mau ikutan langsung aja VIP. Abis ini kayaknya kita masih ada kosong dah. Aku tidak menyembuhkan rasa sakit, tapi abis ini kayaknya masih ada kosong dah. Masih 01 guys abis ini guys. Dua. Masih ada 02 bro. Jadi mau teman-teman yang pengen ikutan bisa. Ubur-ubur ikan lele. Kalau masuk ke rumah orang biasa kan ngucap salam dulu, baru minta slot le. Kelas Kak Daisy. Tadi masa di komunikasi doang, padahal kok jadi panas banget. Iya. Namanya juga puasa guys. Mungkin lagi nahan lapar atau gimana, nggak tahu juga guys. Gak apa-apa ya. Kita move on aja guys. Ubur-ubur ikan lele, drag system lele. Waduh, drag system lele mana ada guys? Bohong guys, Bang Ryan guys. Ismon thank you love Ryan-nya. Udah damai, ya harusnya udah damai. Lebih baik ngalah kata Bang Tian tuh guys. Malah ngalah untuk menang ya, bukan mengalah untuk kalah guys. Sama-sama bang katanya. Mantap Ismon. Kalau mau ikutan nanti bisa pakai VIP, bisa pakai gratis ya teman-teman ya. Oke. Thank you juga buat teman-teman yang udah follow akunku ya. Thank you ya guys. Let's go. Kita akan langsung masuk ke game selanjutnya. Game yang kali ini harusnya bisa lebih seru juga karena ada DCL ya, kita kedatangan ya. DCL ini juga streamer ya. Jadi kalau kalian pengen mabar kayaknya bisa deh sama Bang DCL deh guys. Ada Vanitas yang kini harus menjadi lawannya. Hali dengan memakai Pance bergerak langsung ke arah top lane. Pengambilan orange buff sedang dilakukan dengan Grizzly juga di sana. Wah, kali ini satu tim ya. Merasakan tentunya Grizzly di area top lane dengan memakai Valentina XP ya. Berhadapan dengan seorang Seven yang cukup sangar kali ini, memberikan beberapa cakaran. Di pasar ibu datang bisa menjadi masalah karena Seven mungkin bisa jadi pilihan utama untuk terkena sebuah first bolt di sana. Apakah berhasil di backup dengan seorang Hali, ternyata berhasil masuk dan Ron-Rose-nya. First bolt pun berhasil terjadi. Oke, pertama yang cukup penting buat teman-teman dari tim RRQ. Cari gratisan via saluran bisa. Atau kalau dikasih sama Sultan juga bisa. Cuman kalau yang dikasih Sultan kayaknya kayaknya lagi ku entar-entaran dulu lagi gak sih guys? Soalnya tadi berantem bro. Gara-gara gratisan guys. Pengambilan karas Boy Wonder juga kini akan berhasil didapatkan oleh seorang Hali. Mencoba untuk mendapatkan buff dengan cukup baik kali ini. Seorang Chelsea, apakah bakal jadi pilihan juga untuk di game kali ini? Dengan memakai Heralding ya, bakal mencoba untuk sing. Apakah bakal jadi asing atau bakal ngising ya? Di saat Rosebud sudah berhasil juga diambil oleh seorang Onfa. Mencoba bersiap memberikan satu pukulan.
Seorang Chelsea pun harus dalam ancaman, tapi satu bot yang Soulblade pun juga berhasil dikeluarkan, membuat seorang Pasari pun harus jadi pilihan. Dengan Ryan yang juga berhasil untuk menculik seorang Onfa yang kini masih cukup kuat untuk bisa memasakkan pertarungan. Dengan masuknya juga seorang Hali bisa menimbulkan masalah penting, karena Hali punya damage yang bakal kuat ya, harusnya untuk di early game. Dengan kita lihat beberapa pengambilan buff juga yang saat ini sedang mencoba untuk dilakukan ya di area tengah sana. Vanitas masih mencoba dengan sebuah clearance yang juga kini dilakukan di area bawah. Vanitas yang memakai Moskop, apakah cukup tertekan dengan keberadaan dari seorang DCL ya, yang kini juga masih cukup baik untuk bisa menjalankan wave neonnya. Mencoba menunggu DCL dengan persiapan yang juga kini akan dilakukan untuk bisa mengambil karya sebuah tahap pertama. Siapa yang berhasil untuk mengambil Way of Dragon? Apakah berhasil terkon di kisah Ryan dan juga Pasaribu pun harus mau berhasil ditumbangkan. Spear of Destruction pun terjadi. Ikut dalam pertarungan, Vanitas pun berhasil membawa sebuah pick off-nya dan satu lagi pengambilan pun juga akan berhasil terjadi. Karena Zoyan juga harus jadi pilihan dan Way of Dragon pun masih terjadi dan Onfa mengambil peluang dengan sangat baik. 2 orang bahkan 3 orang member dari pasukan tim Aura pun harus hilang. Juga memudahkan pengambilan turtle yang mungkin bisa diambil oleh pasukan dari Mark di sana. Lihat pengambilan yang akan dilakukan, difokuskan ke arah sebuah turtle. Hali mengambil turtle yang pertama dengan cukup baik. Yang kita lihat pengambilan ke arah sebuah buff yang juga kini bakal dilakukan oleh seorang Hali. Vanitas kini bakal bergerak lagi ke area bawah, menjalankan lagi sebuah platingan. Dengan adanya seorang Seven yang juga kini masih berjuang berhadapan seorang Grizzly yang cukup kuat untuk bisa membuka IMU dan sebuah Unless Beast ya, bisa ditiru ya. Bisa Ryan pun juga berhasil menculik ke arah seorang Vanitas. Poin kill tambahan untuk seorang Ryan ya, yang kini juga akan berhasil untuk melakukan sebuah bisa lironya dan mengenai seorang Hali. Dan satu backupan langsung terjadi dengan bantuan Temps of Blade. Kita lihat satu sontekan pun berhasil dibuat dan Hali pun harus tumbang, tapi dengan pembalasan yang hampir saja berhasil terjadi. Kita lihat ada seorang Chelsea yang kini dalam sebuah ancaman, masih berusaha untuk bisa mengambil ke arah sebuah purple. Di saat ada satu buah tabrakan juga seperti bakal dilakukan. Joya mencari siapakah yang bakal dijadikan opsi di sana dan lihat Vanitas pun harus jadi pemain yang kini ditumbangkan. Luar biasa permainan yang semakin dominan dari pasukan tim Aura, mencoba mengejar sepertinya ketinggalan dari segi poin kill mereka. Meskipun gold kini sudah berhasil untuk mereka ungguli dari teman-teman tim RRQ di game kali ini, tapi Hali bakal mencoba untuk lebih keras lagi ya, melakukan penyerangan dan juga tentunya mengambil karena beberapa buff dari pasukan tim Aura mungkin. Grizzly tapi udah berhasil mendapatkan 2 pick off ya. Wah, XP laner yang ternyata kuat juga ya. Dan kayaknya emang meta Valentina ya, meta Valentina tapi ada Lucas ya, emang luar biasa ya. Bahkan kini mencoba membuka lagi satu bolsim matchnya, membuka IMU dan mencoba memberikan sebuah cakaran ke arah seorang Chelsea yang harus malah pulang. Dengan satu tabrakan ini juga kini bakal dilakukan. Siapakah yang berhasil untuk kini ditumbangkan ya, dengan tabrakan dari serang Zoe yang seperti bakal diarahkan ke arah tengah. Dan Onfa hampir saja tertabrak di sana, tapi opsinya seperti bakal ke arah serang Vanitas yang kita sudah mendapatkan kejutan lagi. Gankingan sangat baik lagi dan lagi terjadi, memudahkan seorang DCL untuk bisa mengambil sebuah pick off dengan turtle yang juga kini malah berhasil diambil oleh pasukan dari teman-teman tim Aura ya. Dengan retribution yang sepertinya cukup on point ya dari seorang Chelsea di sana. Valen, iya bener, Valen XP ya teman-teman ya. Ternyata kuat banget sih guys. Kalau misalnya ada Lucas ya, itu oke banget sih guys. Bisa jadi pilihan kalau kalian emang user-user Valentina dan pengen ngerasain tempat yang lain ya, selain di arah mid lane guys. Seven masih juga mencoba memberikan satu buah clearance. Gila, Seven sudah berhasil diamankan sebanyak 3 kali ya. Harus lebih baik tentunya. Dengan pengambilan ke arah purple yang juga kini akankah berhasil diambil juga oleh seorang Chelsea yang masih sibuk untuk bisa mengambil ke arah sebuah res buff. Tabrakan kaki ini akan dilakukan. Zoya mencoba untuk mencari pemain siapakah yang bakal dijadikan prioritas. Dengan Grizzly yang sepertinya bakal mungkin jadi pilihan karena memang belum sama sekali ditumbangkan. Jadi pemain yang cukup berbahaya jika dikasih space untuk arah late game ya, karena bakal snowball banget nih Grizzly ya. Dan punya darah yang bakal lebih kuat lagi untuk bisa menahan serangan-serangan yang akan teman-teman dari tim lawan yang lakukan. Dan tabrakan mengenai Hali, Ronros bersama dengan Onfa yang juga mencoba untuk mendekat. Way of Dragon akan dilakukan. Di saat Ryan pun juga mencoba membuka bisa lironya mengenai sebuah Lead Wonder aja. Dan Time Soulblade pun juga kini mencoba digunakan. Pasar Ibu harus berhati-hati. Seperti Domilet pun juga mencoba digunakan. Namun seorang Chelsea pun harus terkena sebuah pick off
gagal untuk malah memberikan sebuah panisnya ke arah seorang Pasaribu yang sepertinya harusnya jadiin pilihan ya. Entah mungkin ada error atau gimana, tapi kayaknya harusnya tadi seorang Pasaribu yang jadiin sebuah peluang untuk bisa diamanin ya. Di saat kita lihat juga dengan combo yang cukup baik terjadi di arah bawah, ada DCL dan Ryan. Ini DCL semakin juga kuat ya, perlahan semakin bisa mengamankan beberapa item untuk bisa lebih jadi lagi di arah mid game ya. Dengan kita lihat Berserker Fury dan juga Sky Pincer yang udah berhasil diambil. Ini harus ditumpangkan. Baru dipuji ya. Harus jadi pilihan untuk seorang Hali ya, dengan Throne Rose-nya begitu luar biasa, dengan satu Phantom Execution yang juga berhasil untuk dikeluarkan. Tapi serangan tambahan kini dilakukan bersama tembakan dari seorang Grizzly. Unless Beast-nya cukup kuat, bahkan kini juga mencoba menerjang, berharap mengeluarkan pemain. Taps OP digunakan, seorang Chelsea mencoba kabur, tapi seorang Joya kini sepertinya jadi prioritas utama untuk bisa jadi pengambilan from Grizzly, yang kini bakal mencoba untuk mendapatkan lagi satu mob pick up-nya. Tapi sayangnya Zoya pun bertahan di sana, meskipun tabrakannya pun harus mengenai turret dan malah membuat Grizzly pun kini menggunakan ultimate snipe. Luar biasa. Turret pun juga berhasil diambil oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ. Dengan cukup baik mereka berhasil mengambil sebuah turtle-nya di game kali ini, memperkokoh lagi keunggulan yang berhasil untuk mereka dapatkan untuk match yang kelima ya. Cukup seru pertarungan yang terjadi dari kedua tim yang ada di game sekarang ya. Dengan kita lihat pengambilan karena beberapa buff yang juga kini akan kembali dilakukan. Vanitas masih mencoba, Scare Lizard seperti akan jadi pilihan untuk bisa diambil di sana. Dengan Wave Dragon yang juga akan kali dilakukan oleh seorang Onfa, tapi sebuah tabrakan juga mengenai dirinya. Abyssal Hero pun juga berhasil terconnect. Onfa pun bisa kabur, terkena sontekan langsung, dan Taps OP pun juga mencoba digunakan, dan Vanitas akan jadi opsi untuk bisa langsung terkena tumpangan. Dan masih ada poin tambahan yang kini sepertinya bakal terjadi. Fokusnya bakal ke arah serang Grizzly yang sepertinya kini akan jadi sebuah pilihan. Dengan Pension yang juga berhasil dimainkan, bahkan double kill serang Hali pun juga berhasil dibuat. Dengan Ryan yang juga kini bakal jadi fokus utama juga untuk bisa didapatkan dari pasukan tim RRQ. Pension dan Pincer tadi terjadi, tapi Hali tercakar-cakar di delay pergerakannya, tapi masih berhasil kabur. Dengan kita lihat dua orang pemain lainnya dari pasukan tim RRQ yang sepertinya bakal mencoba memberikan sebuah penghancuran. Turret di tengah, apakah berhasil akan didapatkan ya buat teman-teman dari tim RRQ? Abyssal Hero dikeluarkan lagi. Grizzly masih bisa menghindari dan belum sama sekali terkena sebuah eliminasi ya di game kali ini. Dengan permainan yang begitu baik dari Grizzly, mencoba untuk juga menjaga keterlibatannya juga di area tengah sana, namun juga harus ada sebuah kehati-hatian karena sebuah speed push bisa jadi jalan terbaik untuk seorang Seven ya, menghancurkan inrat surat yang ada di area atas. Itu stiker baru Den. Kau katanya mau kirim stiker Den, gak jadi Kak Den. Pension mencoba digunakan dengan beberapa war lainnya. Kita lihat lore pun juga kini mulai muncul. Dengan serangannya juga masih dilakukan karena serang Seven yang kini akan jadi prioritas utama untuk bisa diamankan. Dengan Seven yang juga mencoba untuk kabur, dan dua orang pemain tambahan pun malah kini dilakukan oleh pasukan tim Aura. Tapi sayangnya DCL tercakar-cakar dengan cukup dalam, mencoba kabur dan berhasil untuk membuka satu bos shotdown, tapi gagal untuk bisa selamatkan serang Vadius pun juga ada di sana. Dan lihat cover yang cukup baik terjadi. Dengan tombak yang juga masih dimainkan, Seven pun juga akan berhasil dikejar dengan satu lagi point kill yang berhasil terconnect. Paritas membawa pengambilan tambahan, dan turret pun di area atas juga akan berhasil dihancurkan. Ini bakal menjadi setidaknya membuat teman-teman dari RRQ masih punya perlawanan ya. Yang bahkan mereka saat ini ya udah semakin unggul dengan teman-teman dari tim Aura yang tertinggal sekitar 4 bahkan 5 ribuan. Turret lain pun juga berhasil dipush oleh serang Vanitas, bergerak dengan cepat juga di area atas ya, mendapatkan 2 turret. Dan harus membuat pasukan dari tim Aura pun lebih berhati-hati untuk di game kali ini ya, jika mereka ingin mengamankan sebuah gamenya ya. Kamu kasih stiker katanya, kalau kalian pengen kasih stiker langganan dulu guys. Gak ketemu fotonya, cuman ada bentuk stiker doang. Oh boleh Den, kasih aja bentuk stiker, nanti coba aku coba buat jadiin stikernya Den. Aman Den, bisa Den. Cuman nonton 170-an, buset ini orang atau orang guys. Dengan serangan yang bakal terjadi, Tonros hampir saya mengenai DCL. Apakah bakal dijadikan opsi? Di saat Abyssal Hero pun dilakukan lagi, mencoba mengenai pemain dengan satu tabrakan yang juga kini bakal dilakukan. Siapakah yang bakal jadi opsi utama? Dan oh Joya
Ada sepertinya masalah di sana dengan Lord yang kini sepertinya akan mencoba untuk dipermanenkan ya. Untuk pasukan dari teman-teman tim Araki dapatkan. It's Moon, thank you. Dengan ada sebuah penjagaan yang juga cukup dilakukan buat teman-teman dari tim Aura, bahkan Joya mengambil ke arah Lordnya dengan cukup baik di sana. Begitu luar biasa, Lord didapatkan oleh pasukan tim Aura. Bersama satu tembakan juga berhasil membuat seorang pasar ibu terkena eliminasi. Backupan dari Ryan pun juga kini terjadi. Berhasil memberikan bantuan lebih. Dengan OV yang kini akan berhasil untuk juga terkena eliminasi. Grisnya pun cukup kuat untuk bisa memberikan bantuan. Bahkan Unless Beast-nya pun juga dikeluarkan. Dengan bantuan Vanitas juga kini mencoba menerjang ke bagian depan. Siapakah yang harus dijadikan korban tambahan untuk teman-teman dari Monarchy bisa untuk dapatkan. Dengan wave minion yang juga berhasil di bawah Vanitas. Dengan permainan dari segi Moskopnya cukup luar biasa juga untuk bisa mengambil ke arah pemain ya dari pasukan tim Aura. Dengan 4 pick off yang sudah berhasil dia dapetin. Kita lihat beberapa item yang udah berhasil diambil ya. Lebih fokus ke arah attack speed sih, yang bisa membuat seorang Vanitas kini semakin kuat. Dengan Abyssal Hero yang juga harus mengenai ke arah pemain. Grizzly pun harus lebih waspada. Dengan eliminasi ke arah Lord yang pertama berhasil untuk dilakukan langsung sebuah inisiasi di sana. Dengan kini penyerangan juga bakal dilakukan ke arah serang Hali. Berhasil ditumbangkan, tabrak kamu juga berhasil untuk dilakukan. Menyerang dengan beberapa pemain, kita serang Onfa pun akan jadi prioritas utama. Dan terkena sebuah bisa yang membuat seorang Onfa pun bisa bergerak. Meskipun masih berhasil selamat dan targetingnya malah difokuskan ke arah pemain yang lain. Dan malah ada gengkingan yang berhasil teman-teman dari Maraki pun lakukan dengan Aura ya. Yang kehilangan satu membernya buat di game kali ini. Dan tebak ini stikernya Bang Janil. Iya Den, betul, kemarin baru request dia. Dengan double kill dari sang DCL yang juga berhasil terjadi. Mulai kelihatan DCL permainan yang sangat-sangat taktis ya. Dengan damage yang juga semakin kuat. Dengan Sky Lizard yang juga berhasil diambil. Kita lihat DCL bakal semakin kuat lagi buat tentunya membawa teman-teman dari Timor untuk bisa mengamankan kemenangannya ya. Dengan weaponnya juga kini sedang di-plating. Tapi lihat ada seorang Chessy yang juga mencoba untuk menari-nari karena turret dari pasukan tim lawan meskipun gak cukup lama untuk bisa bertahan. Chessy pun tumbang. DCL pun masih menunggu di bagian burst dengan seorang Ryan yang terus mencoba mengeluarkan Abyssal Hero-nya. Siapakah yang bakal dijadikan opsi di sana? Dan Grizzly yang juga terkena sebuah Abyssal Hero-nya. Mencoba untuk lebih waspada. Grizzly harus lebih berhati-hati mencari formasi yang harus bisa lebih baik lagi ya. Karena Grizzly udah punya darah yang cukup kuat dan harus bisa mementingkan pemain-pemain kayak Ryan atau mungkin TikTok DCL ya. Untuk bisa dieliminasi duluan. Karena dua pemain tersebut yang bisa bikin pasukan dari tim Aura punya momen agar bisa melakukan kemenangan ya. Pemain lain juga cukup penting sih. Karena ada Chelsea juga ya. Cuman kalau untuk Chelsea juga akan sangat sulit juga sih untuk bisa dieliminasi. Karena memang dia juga punya fleksibilitas yang cukup baik ya. Untuk bisa kabur dari sebuah bahaya yang mungkin bisa dia dapatkan ya. Sementara kita lihat poking damage-nya juga udah semakin kuat harusnya buat Chelsea di game kali ini. Lord bakal mau diambil. Apakah Aura berhasil untuk mendapatkan Lord yang kedua? Dengan zona yang kini bakal terbuka. Hali mulai bersiap mencari kesempatan. Dengan Grizzly juga di sana. Zoya pun harus berhati-hati. Apakah bakal ada poin kill tambahan yang teman-teman dari Maraki bisa lakukan? Zoya pun harus mencoba untuk mundur sepertinya. Dengan ada sekali gak bisa untuk bisa memberikan bantuan lagi. Dan TikTok DCL dijadikan opsi utama untuk bisa terkena sebelumnya. Bahkan serang Hali mendapatkan Lordnya kali ini. Punya opsi untuk bisa membalas dengan kantar yang terjadi. Bahkan kini serang Seven sebenarnya bakal dijadikan opsi berikutnya. Untuk bisa ditumbangkan kah dengan donat tambahan dari serang Pasar Ribu. Membuat serang Seven pun juga kini berhasil dikejar. Tapi Pika bahkan gak berhasil akan ke serang Seven. Di sebuah bantuan dengan tabrak di serang juga berhasil dilakukan. Dan kita lihat dengan tim fight tambahan ini juga kini dilakukan oleh teman-teman dari tim Aura. Dengan Zoya yang harus seperti yang dijadikan pilihan di sana. Dan Zoya berhasil ternyata pulang. Dengan darah sekarat masih pulang ya. Dengan Seven yang juga kini masih mencoba memasakkan 2 lawan 1. Seven memberikan tembakannya dan membuat seorang Hali pun kehilangan immortality. Seven versus everybody. Yang juga kini berhasil membuka dirinya pun untuk melakukan sebuah eliminasi. Dan akhirnya pun juga dihentikan dengan adanya sang kisah di sana. Satu tabrakan mengenai serang Vanitas dan Ryan pun berhasil melakukan penculikan. Dengan kini Zoya yang juga harus tertumbangkan dengan pembalasan terjadi. Saling terbuka dari permainan kedua tim. Dengan juga harus membuat serang Pasar Ibu juga kini tumbangkan dan gocekan dengan harus menghindari tabrakan dari Grizzly.
Kita lihat IMU-nya malah digunakan untuk bisa kabur ya. Ini si Grizzly ternyata juga cukup fleksibilitas ya. Buat selamat dari pertarungan yang terjadi untuk Aura dan juga RRQ di game kali ini guys. Buset. Bukan hanya Unless Beast doang yang bisa dia tiru, tapi juga semua ultimate ya. Dan fleksibilitasnya tersebut digunakan dengan sangat baik dengan harus melakukan sebuah pengkopian ke arah ultimate dari Zoya yang bisa membuat dirinya pun selamat dari pertarungan yang hampir saja mungkin bisa membahayakan dirinya ya. Namun kini akan ada perebutan lagi yang seperti akan dilakukan untuk Lord yang ketiga. Anfa sedang mencoba menculik ke arah serang Ryan, Blade of Despair. Jadi tambahan dari serang Chelsea yang kini akan mencoba untuk memberikan satu buah speed push. Dengan Veritas yang di sana siap memberikan tombak bersama Grizzly yang juga ada untuk bisa mendekat. Mengcover tentunya peperangan yang mungkin bisa dilakukan di area atas. Tapi Purple apakah berhasil dicuri dengan cepat? Oh, masih dengan baik Hali mengambil Purple dengan sebuah retribution yang masih disimpan ternyata untuk kali ini ya. Gimana guys? Ini game yang seru sih. Ini seru sih guys. Meskipun RRQ terlihat bisa dibilang kesulitan ya, tapi mereka unggul dari segi point kill ya guys. Goldnya pun bahkan mereka pimpin ya. Meskipun objektif mereka bisa dibilang juga sama ya. Dan teman-teman dari tim RRQ yang kelihatan lebih tertekan ya. Meskipun mereka ini Onfa. Apakah bakal jadi opsi utama untuk bisa diamankan? Crossshot helmet berhasil juga seorang Grizzly ambil. Nambah lagi durability-nya. Sisa sebuah tabrakan juga kini bakal dilakukan. Kita lihat Grizzly apakah bakal jadi korban utama untuk bisa diamankan? Unless Beast kembali dilakukan dengan darah yang cukup kuat, mencoba memasakkan. Kini sendirian Grizzly mencoba untuk mendapatkan bantuan. Di saat Spear of Destruction pun juga berhasil terkena serang Vanitas. Tapi sepertinya pasukan dari teman-teman tim Aura lebih mencoba untuk memanfaatin Lordnya di game kali ini ya. Guys, ini kalian mau dapat fun fact gak? Kayaknya darahnya si Luka sama Valentina lebih tebelan Valentina nih teman-teman ya. Lebih tebelan Valentina ini guys. Loh, pamit bang. Siap, Skyfall, thank you Skyfall. Ya Lord yang juga akan berhasil diambil buat teman-teman dari tim RRQ. Mencoba untuk mengambil alih kesempatan mereka dengan sebuah tabrakan yang juga tadi sempat dilakukan oleh serang Zoya. Gagal mengenai pemain, Grizzly pun mencoba menyerang. Backup pun juga di sana. Tap Sobat pun digunakan. Zoya pun harus terkena eliminasi tanpa ada seorang Ramar. Pasukan dari tim Aura pun harus kehilangan Lordnya kembali. Di game kali ini bersama hal ini juga harus tertumbangkan dan seorang DCL pun harus pulang bersama Chelsea di sana. Tapi penghancuran karena sebuah inner turret sudah berhasil terjadi di tengah dan base-nya ini bakal terbuka untuk bisa teman-teman dari tim RRQ dapatkan di sana dengan Purple yang bakal dicuri. Hali bergerak ke bagian atas lagi. Wave Dion bakal kini mencoba di plating. Kayaknya Valentinanya full defense ya teman-teman ya. Sementara kalau untuk dari segi Lukasnya lebih ngamanin juga ada Warek di sana ya, yang ngebuat kayaknya emang nggak full damage dan lebih manfaatin ada buat damage-nya juga buat dirinya ya. Nggak full defense guys untuk si Lukasnya guys. Nah itu yang ngebuat beda ya. Dan kita akan lihat Lordnya yang ketika kini bakal mulai masuk. Apakah bakal membuat kemenangan kini terjadi buat teman-teman dari tim RRQ? Pressure terjadi dengan beberapa pemain. Abyssal Hero pun mencoba gunakan mencari pemain-pemain dari pasukan tim lawan yang mungkin ada di sana. Mengambil ke arah sebuah Lethal Wandari pun juga berhasil didapat oleh pasukan dari tim RRQ di sana. Maka mencoba membuka sebuah war dengan hilangnya sebuah Immortal seorang Chelsea. Masih harus berhati-hati. Wave of Dragon pun digunakan dan Chelsea pun harus terculik. Setelah tabrakan dari seorang Zoya pun juga kini akan kembali dilakukan. Siapakah yang bakal jadi opsi utama untuk bisa dia amankan? Opsinya bukan ke arah tertabrak dan harus dihentikan. Purple pun juga kini bakal mencoba dicuri oleh pasukan dari tim lawan. Efek Sun berhasil membuat Onfa pun gagal mengejar. Kira dengan permainan yang cukup alat dari kedua tim, ini bakal membuat kayaknya game bakal cukup lama terjadi. Dengan late game yang seperti bakal harus dilakukan oleh kedua tim ya. Bahkan Grizzly pun juga mencoba mengejar keberadaan serang DCL berhasil kabur. Flicker digunakan meskipun juga harus kini jadikan sebuah pilihan. Onfa tadi harus jadi pemain yang dijadikan panis. Poking damage masih terus dimanfaatkan. Namun Vanitas pun juga kini semakin kuat dengan attack speednya. Namun harus juga tumbang dengan cakaran from seorang Seven ya. Dan juga masih mencoba untuk menambah darahnya dengan bantuan Warek dan juga Oracle dari dirinya. Hilang sudah immortality dari seorang Seven.
yang memasakkan dirinya pun apakah bakal terkena sebuah pick off. Ryan terus memberikan cover dengan Abyssal Hero, tapi semakin menipis darah seorang Seven. Semakin juga cepat seorang Ryan pun untuk bisa memberikan dukungan, dan Grizzly malah menjadi sebuah pemain yang kini akan berhasil terculik. Tapi opsi lain pun malah terjadi dengan Pasar Ribu yang harus malah ditumbangkan. Grizzly masih mendukung sebuah bantuan. Dengan hal yang juga kini ternyata datang siap untuk bisa memberikan bantuan serangan. Maka seblak enak. Mar Auro apa katanya? Auro kemarin gak sih? Tebal amat Valennya? Iya guys, emang XP Valen kayaknya hero tertebel ya yang pernah aku lihat guys. Emang ada guys yang tebelnya kayak gini guys? Emang ada hero di roll XP ya yang setebel kayak gini guys? Kayak nggak ada deh teman-teman deh. Ada kah? Esme kah? Tapi itu tebel banget guys. Buset, Tigreal juga kayaknya nggak setebel itu guys. Kayak Tigreal kayaknya nggak setebel itu juga bro. Kalau jadi guys, Uranus, oh iya Uranus ya. Oh iya Uranus guys. Sama juga sih, efek regionnya juga tebel sih ya. Buset guys. Tapi bedanya apa? Uranus nggak terlalu ngasih damage kuat kan. Tapi Valentina iya guys. Tergantung pilot katanya. Hilos. Oh iya Hilos juga ya. Ini kita lihat ada serangan Fah yang akan berhasil dikejar. Abyssal Hero berhasil terkonek karena dirinya memecahkan Immortality. Dengan tembakan yang juga berhasil terjadi. Ryan pun harus terculik. Dengan Taps OP juga berhasil dibuka. Dengan double kill juga berhasil didapatkan seorang Chelsea di sana. Vargas pun juga harus jadikan tumbangan. Bahkan seorang Chelsea pun berhasil melakukan sebuah maniak. Lucky Force Effect akan terjadi. Tapi Grizzly pun harus sendirian mencoba bertahan. Namun apakah bisa dilakukan dengan empatan pemain yang kini bakal mulai masuk ke bagian dalam, dan apakah berhasil membuat Aura mengamankan gamenya di match yang kali, dan harus membuat RRQ langsung dikalahkan di game yang kali ini guys. Nggak bisa terlalu lama juga kalau misalnya dapetin peluang ya. Dan tentunya nggak mau nyanyiakan sebuah inisiasi yang sudah berhasil teman-teman dari tim Aura dapetin ya. Dan udah cukup lama memang gamenya, sehingga memang satu orang yang tumbang akan cukup lama untuk bisa kembali respawn ya. Valen XP rusak bang kata Faris. Faris yang jadi lawannya itu guys. Boleh Bang Ryan. Coklat. Wah, udah buka puasa. Boleh yang mau buka puasa dulu. Bedanya hero-nya. Mau lihat guys stiker buatanku kata Aurora. Wih, Dennis gacor Den. Wah, selamat Dennis naik pangkat bejir. Pick Valen karena ada Pak Lukman katanya. Iya bener, harus ada hero-nya juga sih guys. Kalau nggak ada hero-nya sama aja bodong ya. Valen agak sulitan sih guys kalau misalnya pengen di XP ya. MVP-nya terjadi karena DCL ya, yang memang ku bilang udah jago banget ya DCL ini ya guys. Pokoknya kalian kalau kalian pengen mabar di TikTok ya dan nggak mau lose streak ya, mendingan kalian mabar sama Bang DCL guys. Auto win ya teman-teman ya. Auto win bro. Ini aja win ya. Ada Seven dan juga Chelsea yang juga impactnya cukup baik. Dengan Zoya dan Ryan yang harus mendapatkan sebuah silver dan coklat terjadi karena serang Pasar Ribu, 3 emas, Hali, Onfa, dan Vanitas ya. Bersama Giza yang juga sangat kuat untuk tadi jadi badan, bahkan hanya tumbang 1 kali aja guys. Grizzly ya. Jadi pemain yang sangat sigma ya untuk di game yang kelima kali, dan kita akan masuk ke game yang berikutnya guys. Ini momen kemenangan yang tadi berhasil terjadi ya. Ikut bang, lihat stikerku halal parah, thank you. Nah itu bang DCL nya ya guys ya, di follow aja guys. Si bang itu mau ikutan lagi kah bang? Siapa namanya? Bang Joya. Ntar ini sisa 1 sih. Gas ya, kita lanjut ya.